Shalom, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di Channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti, ajar kami Tuhan untuk memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Yunus pasal 2 ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam pengiringan akan Tuhan, tidak selamanya perjalanan yang kita tempuh itu mulus, tanpa ada halangan. Terkadang, Tuhan izinkan kita melewati jalan yang gelap dan lembah-lembah kekelaman. Yunus harus mengalami masa-masa yang paling kelam dalam hidupnya, yaitu berada di dalam perut ikan, yang secara akal sudah tidak memiliki harapan untuk hidup karena sudah berada di dalam bayang-bayang maut. Ketika berada dalam kemustahilan dengan jiwa yang letih, dengan jiwa yang lesu, teringatlah Yunus kepada Tuhan dan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa satu-satunya yang dapat menolong adalah Tuhan saja. Yunus berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Saudara, seringkali ketika keadaan buruk menimpa, dengan penuh kepanikan, kita berusaha mengatasinya dengan akal dan kekuatan diri sendiri. Apabila gagal, pikiran pun langsung tertuju kepada manusia yang kita harapkan dapat menolong kita. Dan hasilnya saudara, berharap kepada manusia pasti akan menimbulkan kekecewaan, karena manusia penuh dengan segala keterbatasan. Jalan terbaik adalah lari secepatnya kepada Tuhan. Ketuklah pintu hati Tuhan dengan seruan yang lahir dari jiwa yang letih lesu. Mari kita berhenti untuk mengeluh. Sebaliknya, tetap ucapkan syukur untuk semua yang telah terjadi. Seperti yang dikatakan Yunus, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku, dengan mengucap syukur, semangat yang padam menjadi pulih kembali. Iman yang sudah lemah dapat bekerja kembali. Ketika iman telah bangkit, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena musuh yang paling ampuh untuk memadamkan kuasa Tuhan adalah iman yang telah gugur. Sekalipun sudah berada dalam kegelapan yang terdalam dan tiada sinar cahaya menembus, asal kita punya iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu sesakan, aku akan meluputkan engkau. Saudaraku, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kesulitan hidup, tantangan, dan beban berat adalah kondisi yang wajar dan dapat dialami oleh setiap orang, saudara. Sebagai anak Tuhan, kita pun tidak serta-merta terbebas dari berbagai masalah dan tantangan hidup. Justru melalui tantangan dan beban hidup itu, Tuhan mau membawa kita untuk naik kelas bila kita mampu mengatasinya.
dan keluar sebagai para pemenang. Jika mungkin kita pernah melakukan kesalahan fatal, mari kita jangan menyerah, saudara. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan mencoba lagi. Mari kita berjuang dengan kekuatan yang Tuhan berikan, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan bagi kita. Mari kita tunjukkan semangat pantang menyerah, belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Bukankah Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita? Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, saudaraku. Mari kita datang kepadanya, meminta hikmat, tuntunan dan kekuatan yang baru, agar kita dapat keluar sebagai pemenang atas setiap tantangan dan masalah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, walaupun keadaan mungkin semakin memburuk, sepertinya tidak ada harapan, jangan kita pernah menyerah, saudara. Sebab Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun. Ajar kami berharap hanya kepada Tuhan, karena kami yakin Tuhan beserta kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Malaysia, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, di dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan hidup mereka, berkati. Pulihkan hidup mereka serta buka jalan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati di dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, Tuhan lepaskan, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami Indonesia, dan berdoa untuk program vaksinasi nasional yang sedang berjalan. Tuhan tolong berikan kemudahan dan kelancaran. Dan berdoa kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita jangan berputus asa, tetap semangat, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.